Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui definisi dari at-tawakkul dan juga apa hakikat dari tawakkul yang sangat kuat dan tawakkul al-hakiki, terkumpul antaranya fi'lus sabab dengan iltija'ul qalb, maka kita tutup khutbah kita yang kedua dengan keutamaan orang-orang yang melaksanakan tawakkul kepada Allah. Maka ketahuilah ya ibadallah, at-tawakkul mempunyai keutamaan di dunia dan di hari akhirat. Dari keutamaan di dunia, bahwa tawakkul min asbab ar-rizq wa rif'ah wa tamkin. Bahwa tawakkul menyebabkan seseorang menjadi kaya raya, jaya raya, diangkat posisinya di dunia, menjadi orang yang besar. Karena apa? Karena at-tawakkul. Mana pendalilannya? Di antaranya hadis ini. Jelas sekali. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, jika kalian benar-benar melaksanakan tawakkul dengan sebenar-benarnya, la ruziqtum, pasti kalian akan diberikan rezeki yang oleh Allah. Kama turzaqut tayr, seperti kalian melihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung yang mana tagdu khimasan wa taruhu bitana, pergi di pagi hari dalam keadaan siklus, kemudian dalam keadaan bertawakal kepada Allah, dalam keadaan temboloknya kosong dan lambungnya lapar, kemudian dia akan taruhu bitana, dijamin oleh Allah dikarenakan melaksanakan tawakkul kepada Allah. Maka barang siapa yang rizkinya dalam keadaan pas-pasan, selama kalian melaksanakan thalabul ilm wallah, jangan takut. Maka tidaklah kita bisa menghitung pekan demi pekan, bulan demi bulan, windu demi windu, tahun demi tahun, kecuali pasti kalian akan jaya raya, akan dimudahkan rumah, dan akan dimudahkan makanan dan minuman, dan pasti janji Allah sesuai dengan hadis ini. Dan keutamaan yang kedua, orang-orang yang bertawakal, sidq iltija'ul qalb ilallah, maka Allah menjanjikan dirinya pasti akan memenuhi apa yang mereka tawarkan kepadanya. Sehingga faedah yang kedua, orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan solve of the problems, akan diberikan seluruh pemecahan masalah-masalah yang ada padanya. Masalah rezeki akan dituntaskan, masalah dari kesehatan akan disembuhkan oleh Allah, masalah apa saja. Karena di saat kita iltija'ul qalb ilallah, maka pasti Allah akan memenuhi apa yang diinginkan dan diwakilkan kepada Allah dari hambanya yang membutuhkan kepada Allah ini, maka Allah pasti akan memenuhinya. Maka Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan sebelumnya, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan tawakkul adalah dari takwal qulub, bertawakal adalah dari ibadah hati kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa man yattaqillah, barang siapa yang takut kepada Allah, di antaranya tawakal dari ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Yaj'al lahu makhraja, dan dibukakan seluruh problemnya, maka dijawab oleh Allah, diberikan solve problem, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
akan diberikan rezeki dari perkara yang tidak dia duga-duga. Maka berapa dari kaum muhajirin di zaman Nabi yang meninggalkan sawah ladangnya, yang mana dia mempunyai sawah yang besar dan bahkan pabrik-pabrik untuk melaksanakan bisnis tender, maka dia tinggalkan untuk bertemu dengan Nabi dan berguru kepada Nabi, maka Allah berikan rezeki kepadanya. Dan di sana Abu Hurairah yang miskin, fakir dan papa, datang dari Yaman, dari Daus, karena kabilahnya Dausi, datang dari Yaman ke Saudi sekarang ataupun ke Madinah, maka di dalam Sahih Al-Bukhari yang kita lewati di Kitabul I'tisam, ana ulazimu Rasulillah ala mal'ibati, maka aku duduk bersama Nabi dengan perutku yang keroncongan ini. Wa amma al-ansar, adapun ansar, fahum ma'ahum azra'ah, mereka mempunyai dunia-dunia mereka, dan mereka seorang sahabat belajar bersama Nabi namun tidak mulazamah terus karena mereka sibuk dengan kebun-kebun kurma mereka. Wa amma al-muhajirun fa innahum yastagiluna saf fil aswaq, mereka sibuk bisnis jual beli di pasar-pasar. Maka Abu Hurairah dengan keroncongannya, perutnya yang lapar, maka kadang-kadang dia ikat perutnya dengan batu-batu agar masuk anginnya itu keluar karena kelaparan. Dan dulu dia duduk ahlu suffah di sebelah masjid yang ditutup hanya dengan pelepah kurma yang bagaimana dahsyat panasnya Madinah. Maka Abu Hurairah kadang-kadang yumma alaih, kadang-kadang pingsan karena kelaparan. Walakin tetap karena banyaknya mulazamah menuntut ilmu dengan Nabi dan himmah aliyah dan tawakal Allah, dia datang dari Yaman ke Madinah untuk menuntut ilmu dan bertawakal atas rezekinya kepada Allah, maka tidak mati yang namanya Abu Hurairah kelaparan. Dan bahkan bukan hanya itu, dia menjadi hufadz sahabah atau sayyidul hufadz sahabah. Dia menjadi sayyidnya penghafal para sahabat, maka firudbatil ula, dia mempunyai ranking nomor 1 minal muksirin fi riwayatil athar. Hadisnya 5.740 hadis dia hafal dari Nabi. Maka kita semuanya jika membaca Al-Bukhari dan Muslim kembali an Abi Hurairah, maka kembali pahala kepada dirinya. Itu nanti di dunia, itu nanti di hari akhirat. Dan adapun di dunia, maka Allah telah memberikan persepat TV yang banyak. Apa itu? Disebutkan di dalam tarikh. Wa kana Muawiyah yaj'aluhu amirah lil Madinah. Terbayang. Abu Hurairah bin al-Yamir fasara amir, gubernur di negeri Madinah, di tempat dia hijrah kepada Nabi menjadi number 1 seperti gubernur di daerah kita. Kenapa? Karena at-tawakkul. Bertawakal dia datang dari Yaman ke Madinah menuntut ilmu, di mana al-muhajirun sibuk dengan usaha dagang mereka dan orang Ansar sibuk dengan sawah ladang mereka. Aku sibuk bermulazamah dengan Nabi, menghafal hadis alamal ibahni. Maka inilah dari keutamaan yang kedua, di mana Allah akan memberi problem. Dan Allah menjanjikan di akhir ayat, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Barang siapa yang mewakilkan seluruh perkara kepada Allah saja, maka pasti Allah yang akan menjadikan bagi dia, aku adalah Zat yang Maha Tinggi, yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa. Kamu ingin harta, maka berhak hanya kita menyimpan kepada Allah. Maka kita berdakwah di sini. Kita sangat membutuhkan bantuan untuk pembangunan masjid.
untuk pembangunan pondok, dan untuk memberikan makan tulabul ilm. Karena alhamdulillah kita tidak mengambil dari SPP dan sebagainya. Semuanya kita bertawakal kepada Allah. Dan di saat kita bertawakal kepada Allah, wallah, lebih jauh daripada kita bertawakal kepada tajir, orang kaya di daerah kita, ataupun orang kaya yang sedikit pemahamannya hizbi, never ever. Kita bertawakal kepada Zat yang menguasai orang-orang kaya di dunia ini. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka inilah dari keutamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah di dunia, akan menjadi penyebab rizki yang melimpah, dan Allah akan membuka solve problem, pemecahan masalah dari segala perkara, kemiskinan, dan juga ketakutan, dan juga kesedihan, dan juga kelemahan. Allah akan kuatkan dengan bertakwa kepadanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan begitupun orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah sangat mencintainya. Seperti di dalam surat Ali Imran, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka kenapa kita tidak bertawakal? Kalau memang kita mempunyai kekurangan-kekurangan, tawakal kepada Allah dan melaksanakan sebab, itu penyebab kekayaan dan penyebab solve problems. Dan yang ketiga, Allah pun mencintai orang-orang yang mutawakkilin. Kenapa kita tidak bertawakal kepadanya? Dan perkara yang keempat, yang terakhir adalah di mana maka di dalam perkara yang terakhir, Allah Jalla wa'ala di hari akhirat akan masukkan mereka kepada surga tanpa dihisab, tanpa diiqab. Maknanya masuk kepada surga langsung tanpa mampir dahulu di api neraka, meskipun hanya sekedar waktu, tidak forever in hell. Maka kenikmatan dari orang-orang yang bertawakul, mereka langsung dipersilahkan masuk kepada surga karena dulu di dunia dia mengamalkan tawakul, hakku tawakul kepada Allah. Iltija'ul qalb hanya kepada Allah. Meninggalkan tawakul kepada orang-orang kaya, meninggalkan tawakul kepada usaha-usaha yang dia usahakan, yang bahkan dia akan menjadi tersibukkan dengan dunia, tawakal kepada Allah. Maka dia pilih hanya bertawakal kepada Allah, maka Allah selain di dunia yuhibbu al-mutawakkilin, maka di hari akhirat dipersilahkan untuk masuk surga langsung, tanpa iqab, tanpa adab, tanpa hisab. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan berkesendirian Imam Muslim dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dkhuluna al-jannah sab'una alfa bighairi hisab wala iqab. Maka akan masuk dari umatku 70.000 kaum muslimin yang masuk kepada surga tanpa dihisab, tanpa diiqab dahulu di api neraka. Maka dikatakan oleh para sahabat, "Faman hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka mereka orang-orang yang meninggalkan perkara dan melaksanakan perkara. Meninggalkan perkara yang pertama, meminta ruqyah. Maka meminta ruqyah bagi orang yang terkena jin, ain dan sebagainya, jangan meminta. Dan dia memberikan isyarat kepada saudaranya untuk diobati dengan ruqyah itu dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua, meminta dikai, wala yaqawun. Meminta dikai di mana besi panas diselupkan ke bara api, kemudian ditempelkan kepada ataupun otot yang sakit. Maka ini dinamakan kai. Dan yang ketiga, wala yatatayyarun.
Mana tatayur adalah seperti mereka yang meramal, dikembalikan kepada perkara-perkara yang magis. Mana tatayur mengambil burung sebagai jawaban dari ramalan mereka. Maka di zaman jahiliyah, jika mereka ingin safar, besok bagus apa tidak, hari safar atau tidak, maka mereka melempar burung. Jika burung lari ke kanan, bagus, safarlah besok. Jika burung lari ke kiri, maka buruk, jangan safar besok. Namun dia melempar dengan kencang, akhirnya malah membunuh burung, maka tidak tahu jawabannya, safar atau tidak. Alhasil, wala yatatayyarun, tidak melaksanakan ramalan-ramalan, anggapan-anggapan tatayur, ini musim baik, ini musim buruk, dan sebagainya. Orang-orang yang meninggalkan 3 perkara ini ditambah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah saja, menggantungkan segala keinginannya kepada Allah dari usaha yang dilakukan, maka inilah yang akan menyebabkan manusia-manusia tadi dari kaum muslimin masuk kepada surga tanpa hisab dan tanpa iqab. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yuwaffiqana bima yuhibbullah wa yardah, wa an yaghfira dhunubana jami'an, wa an yahfadha biladana bilad Andalusia wa bilad al-Yaman wa sairil bilad al-muslimin. Allahumma ij'alni waj'alna minal mutawakkilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.